Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Beber Jereget. Masya. Namanya Ibu Susilawati. Masya. Gimana ya Buya, saya punya anak kembar. Saya itu harus menyikapinya bagaimana? Memang kenapa? Alhamdulillah nikmat Ya, ada dua anak kembar. Alhamdulillah, Buya. Ada apa? Kita tidak tahu. Menyikapi anak karunia, dikasih sayangi, lemah lembutlah dengan anak-anak. Iya, cuman saya kadang-kadang suka kesel Buya. Saya alhamdulillah dikasih anak 3 laki-laki semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta barokahnya aja. Amin. Masya Allah. Hampir rata-rata ibu-ibu hari ini punya perasaan seperti itu. Kalau lagi arisan bisa tertawa riang dengan teman arisan, tapi kalau ketemu anak yang menaik suaranya, bukan sendiri Anda, percaya, saya tahu seperti Anda banyak. Maka saya ingatkan kepada semuanya, ibu nggak boleh begitu. Hari ini serempak kami ingatkan kepada bapak dan ibu, tolong, zaman ini zaman rusak. Anak hari ini lebih senang dengan alam maya. Kalau alam nyatanya tidak kita terperindah, dia tidak akan bisa selamat nanti. Maka alam nyata kehidupan kita dengan anak jangan diwarnai dengan bentakan, amarah dan sebagainya. Selamat tinggal dengan itu semuanya. Siapapun Anda, tolong sadar ya Allah. Selamat tinggal dengan kekerasan. Tidak menjadikan anak Anda nyaman dengan Anda. Sudahlah, jangan ego yang dipertahankan. Saya harus berubah. Nggak perlu pakai marah-marah deh dengan anak. Mulai kapan marah bikin cerdas? Mulai kapan marah bikin anak senang? Tidak ada. Mulai kapan marahmu bikin dirimu senang? Marah itu panas kepala, muka masam. Betul kan? Betul. Nggak, Anda tidak sendiri. Termasuk coba kalau Anda dengar kajian kami terakhir ini adalah bagaimana kita adalah di rumah itu membiasakan untuk tidak mengangkat suara, tidak gampang dikit-dikit marah. Seorang ibu ustadzah itu ngajar anaknya, orang sampai pinter, ngajar anaknya nggak bisa, dikit-dikit marah. Kenapa? Enggak itu gitu. Makanya karena faktor kedekatan itu kadang karena dekat seenaknya. Ada seorang istri waktu arisan senyum luar biasa kok, tapi ngomong sama suaminya ngangkat suara loh ya. Anda begitu kan? Iya. Iya, alhamdulillah. Anda itu insya baik sekali. Anda sudah baik jadi orang insya. Berubahlah mulai hari ini. Insya Allah itu kami ingat kepada semuanya. Sudahlah, selamat tinggal kekerasan. Dan saya jangan hancurkan anak-anak Anda dengan sikap Anda. Dia semakin tidak nyaman dengan Anda. Karena di alam nyatanya sudah tidak enak, maka dia lebih senang di kamar main handphone, rusak dengan handphonenya. Saya ingin hari ini membangun alam nyata yang indah. Selamat tinggal dengan amarah. Marah yang tidak punya, ya saya ini kan sedikit marah gini, marah dengan Anda, tapi kan Anda tidak sakit marahnya itu. Bukan begitu. Saya marah dengan Anda sebetulnya. Kenapa Anda seperti itu? Tapi Anda kan tidak marah sama marah itu. Kalau marah ya beginilah paling tidak gitu loh. Jadi jangan sampai begitu marah, tebak-tebak sama anak. Kasihan anak, mentalnya akan rusak. Mental paling tidak yang terbangun pada diri anak adalah mental keras juga. Dia suka marahan nanti pada akhirnya. Di kelas suka berantem. Akhirnya geng berantem itu adalah anak-anak produk daripada keluarga semacam itu. Anda yang lembut, bukan sekedar Anda bertutur kata yang lembut malah hari ini. Anda tidak cukup bertutur kata yang lembut, ngomong yang lembut, akan tapi mohon maaf. Anda perlu dengan ini loh kalau bertanya. Bukan begini, tapi sentuhan. Kalau ngomong disentuh sayang, sini contoh ini tal, jadi ngomong tidak usah sini makan ngapain begitu, kenapa kayak enak makan kan enak lembut, ini nyuruh ibu gitu kan, makan cepetlah makan, kebetulan ini udah ada. Saya tidak kelihatan, saya tidak punya CCTV, tapi kebaca dari Anda ini. Insya Allah berubah. Ibu saya habisin di sini, biar yang saya habisin sifat kerasnya. Setelah itu pulang ke rumah indah. Mohon maaf, jangan hancurkan anak-anak Anda semuanya dengan gaya keras Anda. Dan kami lihat dari tempat, dari ujung ke timur, hari ini, tahun ini, omongan kami hanya seputar itu. Saya tidak mau pindah dari itu. Sampai orang berubah semuanya. Selamat tinggal marah, nggak ada gunanya marah.
Oh, kita ini sudah minta tolong, sayang siapa yang bantu Umi-nya, tolong Umi bantu Umi nyapu ya. Ya Umi, setelah anaknya nyapu pergi, hanya kurang sedikit saja. Siapa yang nyapu tadi? Saya Mi. Kalau nyapu tuh yang bersih, kalau bersih mending gak usah nyapu sekali. Kan model-model ibu begitu. Dikit-dikit marah sama anak. Sampai anak tuh ngomong, kalau sama mama itu nggak ada benernya, salah. Sekarang masih kecil dia belum bisa ngomong gitu. Nanti kalau gede-gede ngomong nggak enak, nggak nyaman dengan Anda. Kotor kata dengan lembut. Mohon maaf semuanya Anda, kami ingat kepada Anda, jangan rusak. Anak Anda itu bukan ayam potong yang gede lalu disembelih. Anak Anda ada jasadnya yang harus digedekan, tapi ada mental, pikiran dan hati yang harus dijaga. Pahami makna ini? Ya. Satu lagi. Sadar dulu belum? Nggak boleh nambah kalau belum sadar. Sadar belum? Ya, udah sadar. Berubah ya? Yakin? Kalau janji berubah, boleh bertanya lagi. Ya. Apa yuk? Apa hukumnya laki-laki itu selalu mentingin diri sendiri, Pak? Kenapa? Apa hukumnya laki-laki yang mentingin kesenangan diri sendiri, enggak keluarga tuh? Iya. Semacamnya mancing sama teman-temannya. Mungkin mancing. Iya, mungkin bagi dia mancing lebih enak daripada ketemu istri yang suka marah-marah. Mungkin saya tidak tahu. Lah mancing sama mancing ikan ini daripada dikit ketemu istri suka marah-marah, mungkin. Tapi kalau istrinya mudah senyum ya kurang ajar, bodoh banget laki-laki. sama cacing. Nah, cuman mohon maaf ibu yang solehah, hobi suamimu, hobi istrimu selagi itu tidak membahayakan dan bukan yang haram, nggak terlalu banyak larangan. Mancing hari ini lebih bagus daripada main handphone, percaya. Ayo, mancing lebih bagus daripada main handphone. Ayo, istrinya di rumah main handphone, suaminya mancing, lebih bagus suaminya. Ibu nanti tidak ngaji lagi ya habis ini, ngaji terus kan? Kapok, enggak kan? Enggak ibu, itu tanda sayang kita. Enggak, suami yang istrinya di rumah ditinggalin mancing terus ya, jangan gitu dong. Jangankan kok mancing, sholat saja tidak kami himbau. Istrinya nunggu di rumah dari tadi, pulang ke rumah mentang-mentang ustad ke rumah langsung assalamualaikum wa istriku, abinya mau sholat 20 rakaat dulu. Nggak usah begitu, temui istrinya dulu, ngaji nyantar dulu Qurannya, istri senengin dulu, apalagi mancing. Salah. Cuman ya kita harus tahu sebabnya apa kok suami lebih senang begitu. Kadang-kadang mohon maaf, kita pengen di rumah nyaman. Kalau daripada ibu seperti itu pusing, lebih enak bu kalau memang hobinya ibu temani mancing berdua. Asik situ loh. Jadi karena itu masih halal, bukan hal yang haram. Mancingnya di kolamnya sendiri atau di kolam sungai kan? 2 hari 2 malam. 2 malam. Baca sholawat enggak? Ya enggak tahu. Pesen nih bu biar sholawatan itu. Pokoknya insya Allah nanti bu, kami yakin salam takdim buat suami anda. Ada di sini. Oh iya pasti dengar, pasti seneng karena ngerti, karena tahu. Nanti kalau istrinya bagus, ini suami istri yang kompak, jangan khawatir. Suaminya yang ada di sini, istrimu bukan jahat, istrimu baik polos nih. Mana suaminya? Terus angkat tangan. Suamimu baik, tolong disayang ini. Ini dia baik, dia sebetulnya bahasa lain ngomongnya cuman gak enak. Bu ya, saya itu senang dibelai sama suamiku. Pengen ngomong gitu dok, cuman bahasanya panjang pakai mancing segala macam. Tolong suami pahami itu. Istrimu pengen ngomong begitu, saya itu senang dekat sama suamiku, pengen bercengkrama indah, pengen dibelai gitu. Cuman bahasanya bulat pakai mancing segala macam. Itu memang bahasa perempuan tuh kadang belit-belit begitu. Maksudnya kangen sama anda. Kebetulan suaminya datang, tolong sayangnya jangan rame loh, nanti gara-gara ini anda ribut di rumah. Setelah itu berubah, suaminya langsung mancingnya dibatasi, istrinya nggak marah-marah sama anak, suami lebih kalem. Itu yang kami rindu insya Allah. Siap? Jangan kapok ngajinya ya, jangan kapok. Pindah aja ke Cirebon. Ke Beber. Pindah ke Cirebon? Ke Beber. Insya Allah nanti mancing. ada insya Allah nanti baik-baik. Terima saya, pokoknya berubah semuanya insya Allah. Ini nasihat dari beliau yang bertanya, tapi itu berlaku untuk semuanya. Mohon maaf, jangankan kok mancing, ibadah pun enggak. Ibadah saja lalu istri ditelantarkan, Nabi marah kok. Bercengkrama dengan istri ibadah ya suami, ngobrol manis dengan istri dan anak, main anda, gurau dengan anak, gulet dengan anak adalah ibadah loh ya.
Kita perlu bangun keindahan hari ini. Mohon maaf, tidak apa-apa dari pertanyaan ibu ini, berkat pertanyaan ini semuanya jadi baik, insya Allah boleh bahagia anaknya. Ini kan anaknya, sudah anaknya baik begitu, sudah. Nah, Masya Allah. Uminya baik kan? Baik. Ya. Iya. Takut nak ngomong baik. Takut nak ngomong baik. Insya Allah ibu, Masya Allah. Makasih semuanya. Ini nasihat buat semuanya, tolong ya. Selamat tinggal marah-marah di rumah. Selamat tinggal sama anak keras, jangan lagi. Kemudian tolong suami, sisi lain mohon maaf, seorang wanita itu begitu tuh, rindu ingin dekat, bercengkerama. Sampai di rumah pun juga nggak gunanya. Anda kelihatan di rumah tapi main handphone, enggak. Selamat tinggal handphone. Ini termasuk nasihat lain lagi. Selamat tinggal. Saya pengen ngobrol, diskusi, ngobrol masa depan dan yang sebagainya. Cerita tentang Masya Allah keindahan. Itu saja. Semoga Allah menjaga kita semuanya indah, bahagia dunia hingga di surga. Wallahu a'lam bishawab. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.